Desiminasi budaya positif. Jadi apa desiminasi itu? Mungkin ada yang tahu desiminasi itu apa? Penyebaran, ya betul. Jadi desiminasi adalah penyebaran nilai-nilai etika, gitu ya. Jadi penyebaran nilai-nilai budaya positif. Kalau kita lihat di sekolah kita itu sebenarnya sudah banyak melakukan nilai-nilai budaya positif. Contohnya misalkan kalau anak-anak masuk pagi atau datang sekolah, itu anak-anak turun dari motor, mematikan motor, itu adalah salah satu budaya positif. Kemudian melepas jaket, itu juga salah satu budaya positif. Mengapa turun dari motor, mematikan motor itu termasuk budaya positif? Salah satunya adalah menghilangkan suara-suara bising. Kemudian mengurangi asap yang ada atau mengurangi polusi udara. Itu adalah salah satu dari budaya positif di SMK 1 Bogor. Kemudian tujuan dari belajar ini yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan siswa. Kemudian mendidik siswa tentang etika, moralitas, dan perilaku yang baik seperti integritas. Jadi harapan kita dengan belajar ini kita lebih bisa meningkatkan kemampuan kita dalam mendidik anak menjadi moralitas yang lebih baik. Kemudian di sini kita masuk pada konsep inti yaitu budaya positif. Budaya positif ada beberapa. Di situ saya tuliskan perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Di sini akan saya bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Yaitu apa kebutuhan dari profil belajar Pancasila itu? Apa saja yang itu kemarin? Kreatif, ya betul, mandiri, gotong royong, betul. Jadi yang paling utama, ya, yang nomor satu adalah kebutuhan dasarnya yaitu beriman dan bertakwa. Ya, itu yang pertama. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwa dalam profil pelajar Pancasila itu adalah kebutuhan iman dan takwa. Dengan iman dan takwa diharapkan siswa bisa merubah semuanya. Ya. Kemudian menurut Dr. William Glasser, beliau menuliskan tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol ini diharapkan itu bisa merubah miskonsepsi. Miskonsepsinya apa? Miskonsepsi manusia sehingga dirubah menjadi teori kontrol. Ilusinya adalah seperti ini. Ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kita beranggapan, kalau dulu kita beranggapan itu bahwasanya dengan penguatan positif anak-anak itu bisa berubah. Tapi menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser itu tidak semuanya siswa itu dengan penguatan seperti ini anak bisa berubah. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
dan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu salah satu yang kita pahami dulu, bahwa kita itu sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa siswa kita untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan keinginan kita. Nah, dari yang tadi atau yang disebut dengan stimulus respon tadi, itu diubah melalui dengan pendekatan teori kontrol. Nah, itu salah satunya yaitu beberapa contohnya, misalkan dari realitas atau kebutuhan kita sama. Jadi yang dari tadi, para peneliti tadi, itu kebutuhan kita itu sama. Tetapi kemudian dipatahkan oleh teorinya Dr. William Glasser, yaitu dengan realitas bahwa kebutuhan manusia itu berbeda. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya. Kemudian ada lagi contohnya, yaitu semua orang melihat hal yang sama. Tapi menurut Dr. William, teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi menurut Dr. William Glasser bahwasanya setiap manusia memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak sama. Itu mungkin. Kemudian disiplin positif. Di sini disiplin berasal dari kata disiplinan, yang artinya disiplin itu adalah salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau hukuman. Jadi harapan teori ini adalah anak-anak bisa dengan kesadaran hatinya, dengan penuh kesadaran itu melakukan sesuatu hal, melakukan aturan-aturan yang ada itu berdasarkan kesadarannya dan bukan berdasar karena imbalan atau misalkan hukuman. Karena hukuman sehingga siswa merasa ketakutan kalau tidak melaksanakan aturan-aturan yang ada. Ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu bersifat universal, artinya memanusiakan manusia. Itu ada salah contoh-contohnya, di mana nilai kebajikan itu yang bersifat universal itu dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilainya itu yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya yaitu bertahan hidup, nilai kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pada bertahan hidup, semua manusia pasti akan mempertahankan ini. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan dasar, ya. Kebutuhan untuk makan, untuk berpakaian, untuk tempat tinggal yang merasa nyaman. Nah, ini kalau dikaitkan dengan siswa ini juga memiliki kebutuhan hidup. Kebutuhan hidupnya apa? Kebutuhan hidup di dalam sekolah. Jadi bagaimana kita menciptakan rasa nyaman di dalam kelas, menciptakan rasa nyaman di sekolah, sehingga siswa, terutama kalau di SMK, siswa kalau sudah siang melarikan diri dari kelas. Itu bagaimana kita bisa menciptakan itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi siswa itu kalau dianggap atau diberikan rasa kasih sayang, diberikan rasa perhatian, saya yakin siswa tidak akan bosan. Saya yakin siswa tidak akan jenuh di dalam kelas. Bahkan dia akan merasa senang dan kurang. Karena apa? Dia merasa diperhatikan. Dia merasa disayangi oleh guru-gurunya.
Kemudian penguasaan. Penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, prestasi, dan diakui. Jadi penguasaan, macam-macam penguasaan anak itu. Misalkan dia memiliki prestasi. Dengan dia memiliki prestasi, otomatis akan diakui semua teman-temannya, akan disegani teman-temannya. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi misalkan dia menjadi ketua kelas. Dengan menjadi ketua kelas, anak ini dia berharap bahwa saya akan dihargai oleh teman-teman saya. Itu salah satu penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu misalkan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru ya. Jadi kebebasan ini banyak artinya. Walaupun terkadang anak-anak itu banyak menyalahgunakan arti kebebasan itu sendiri. Katanya begini, Bu, ini kan kurikulum merdeka, maka kita kan bebas. Nah, bebas dalam arti anak-anak itu bebas, gak masuk, gak apa-apa ya. Kemudian kalau pengen tidur gak apa-apa, kalau pengen ngantuk mau jajan oke. Nah, itu pengertian dari anak-anak. Nah, bagaimana caranya kita meluruskan sebagai guru, kita meluruskan bahwa pemahaman kebebasan itu tidak seperti itu. Artinya pemahaman kebebasan itu adalah menciptakan kreativitas atau inovasi-inovasi sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Gitu ya. Kemudian kesenangan. Kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme ya. Jadi seorang siswa itu memiliki kesenangan masing-masing, memiliki daya humor masing-masing. Jadi terkadang kita sebagai guru juga harus memperhatikan kesenangan apa sih anak-anak ini, sehingga kok jenuh di dalam kelas. Oh, mungkin anak-anak ini perlu belajar di luar kelas misalkan. Jadi pembelajaran tidak harus monoton di kelas. Kalau anak-anak yang suka bosan di dalam ruangan, maka perlu diajarkan untuk belajar di luar ruangan. Jadi tidak harus jauh, misalkan di depan kelas duduk santai. Itu juga merupakan suatu pembelajaran. Itu ya. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu kita memberikan atau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada teori motivasi ekstrinsik ini, ketika dirasakan maka akan timbul yang namanya motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi diharapkan dengan kita tidak memberikan hukuman, itu anak-anak memiliki pemahaman tentang intrinsik itu. Kemudian kebutuhan posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu ada 5, yaitu ada 5 posisi kontrol guru, yaitu yang satu penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman dan sebagai pemantau serta sebagai manajer. Posisi penghukum, di sini guru memberi hukuman kepada siswa ketika melakukan kesalahan. Misalkan masuk di dalam kelas terlambat 5 menit, 10 menit, guru memberi hukuman misalkan push up atau lari lapangan. Itu posisi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya kadang-kadang kita sebagai guru merasa tidak sadar kita membuat merasa bersalah pada siswa. Nah, apakah ini bisa diterapkan? Terkadang bisa. Terkadang bisa diterapkan pada siswa, terkadang juga
tidak, sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Kemudian sebagai teman, ya, posisi sebagai teman itu guru pendekatannya itu dengan misalkan ayolah, ayo kita belajar bareng-bareng yuk, misalkan begitu. Kalau anak tidak mau masuk atau misalkan anak tidak pakai sepatu, kita tegur, ayolah besok ya pakai sepatu, atau sepatumu mana, kenapa kamu nggak pakai. Nah itu adalah fungsi salah satu sebagai teman. Jadi kita mengajak, merangkul anak sebagai teman, bukan sebagai guru. Kemudian sebagai pemantau, jadi kita melihat anak ini misalkan tidak pakai sepatu tadi, kenapa kamu tidak pakai sepatu? Nah, itu adalah salah satu posisi pemantau. Kemudian posisi manajer. Nah, ini adalah posisi manajer. Ini salah satu pertanyaan dari posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, itu ketika menegur anak, ini adalah salah satu contoh dari menegur anak sebagai posisi manajer. Jadi guru sebagai posisi manajer, ini contohnya yaitu apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu cara. Kemudian di sini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu, Bapak Ibu? Mengapa disebut keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas, seandainya anak-anak ini melanggar keyakinan yang telah dibuat, kita bisa mengingatkan. Kita ingatkan saja. Tapi kalau peraturan itu cenderung menghukum. Jadi kata-kata itu berpengaruh. Kalau keyakinan artinya kita meyakini. Gitu ya. Jadi kalau kemarin kita membuatnya sesuai dengan peraturan kelas, maka sekarang kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam membuat keyakinan kelas. Cara-cara membuat keyakinan kelas dari bersifat lebih abstrak daripada peraturan, pernyataan-pernyataan universal. Itu langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas dibuat? Mungkin ada yang tahu? Kenapa keyakinan kelas dibuat? Keyakinan kelas dibuat itu agar mengikuti pelajaran itu lebih kondusif dalam belajar. Misalkan anak-anak membuat kesepakatan bahwa selama pelajaran anak-anak tidak main HP, misalkan begitu. Nah, artinya kalau anak-anak melanggar itu berarti tidak mengikuti keyakinan yang mereka buat. Itu misalkan masuk kelas kalau ada gurunya ketuk pintu dulu, atau kalau keluar kelas mau ke belakang izin dulu. Itu adalah salah satu contoh aturan-aturan atau keyakinan yang dibuat dalam kelas. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3, yaitu 1 menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah menstabilkan identitas berdasarkan prinsip setiap orang pasti berbuat kesalahan dan bagian dari proses pembelajaran. Jadi menstabilkan, kalau anak-anak misalkan membuat kesalahan atau melanggar aturan-aturan yang mereka buat atau keyakinan yang mereka buat, maka ditanya. Caranya menstabilkan itu ditanya. Jadi kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu melanggar keyakinanmu sendiri? Nah, itu cara-cara menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip
suatu tindakan berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi setiap tindakan atau apapun yang dilakukan siswa itu pasti memiliki alasan. Jadi makanya kita perlu tahu kenapa tindakan itu, kenapa anak-anak melakukan itu. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi ini adalah contoh-contohnya. Misalkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, itu adalah contoh-contoh dari keyakinan yang telah dibuat siswa di dalam kelas. Ini adalah contoh-contoh dari segitiga restitusi. Saya foto. Ini contoh-contohnya. Sekian dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada ya. Sekian dulu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau. Waalaikumsalam. Maaf Bu, telat karena masih sholat. Sholatnya jam berapa? Sholatnya jam 1. Satu lebih. Lah mulai 12:30 kemana? Di kelas. Ada apa? Makan. Masih makan tadi saya. Makannya berapa menit? Hah? Makannya berapa menit? Enggak dimanitin. Hah? 10 menit. Enggak dimenitin berarti. Nah terus selama setengah jam itu ngapain? Di kelas. Sholatnya kok baru jam 1 lebih baru sholat. Sedangkan jam 1 kan sudah waktunya pelajaran. Ingat enggak? Nah terus? Apa setiap hari seperti itu? Enggak.
Lah kenapa? Hari ini. Lah kenapa hari ini? Ya pas di kantin minum es. Minum es. Iya. Disuwi-suwi ngono. Mboten, Bu. Terus piye? Tak video pokoknya. Tak video nih ben ganteng. Ayo jawab gimana? Sing mbok mam selama 1,5 jam itu loh apa? Hah? Makan 15 menit kan sudah cukup toh? Iya lah iya. Kantinnya lama. Kantinnya lama. Lah kenapa kok lama? Cangkruk. Cangkruk. Terus lali nek waktune pelajaran. Enggak. Iya. Kok iya? Enggak ya no. Hah? Loh, kalau jujur itu kan lebih baik ya. Iya. Iya kan? Baik banget. Lah ya baik banget. Baik banget. Jujur itu mengakui kesalahan itu jauh lebih banget daripada tidak jujur. Terus kenapa cangkruknya lama-lama? Hah? Cangkruknya lama-lama kenapa? Tadi masih minum es di kantin sama teman-teman banyak, terus saya tinggal sholat Loh. sama tiga. Ini kan lama sudah dari tadi loh di sini. Ya sholat. Enggak sholat. Ya. Enggak sholat ya di sini. Ada yang Sholat. Ada yang nggak sholat. Nah, kenapa kamu ikut orang yang enggak sholat? Saya ikut sholat. Lah, iya cangkrukmu kan ikut orang yang enggak sholat. Habis nyangkruk terus sholat. Sholat. Ya karena jamnya sudah waktunya pelajaran, kamu baru sholat. Harusnya ketika istirahat makan cepet-cepet nang sholat atau sholat dulu baru makan. Loh. Ya. Kalau laki-laki 1/2 jam itu lebih dari cukup jamnya. Kalau perempuan kan masih pakai jilbab dan sebagainya. So awakmu ngene gak sepatuan sampai sana. Anu. Terbiasa. Kenapa nggak kamu biasakan seperti itu? Saya kan sudah bilang, kalau nggak pakai sepatu lagi, sepatunya saya sita. Eman-eman kan nggak ada yang pakai. Lebih baik saya kasihkan temanmu yang nggak punya sepatu. Ya.